Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dengan NIM 2404030052, Prodi Manajemen Bisnis Syariah 4C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada mata kuliah Financial Technology ini, saya akan menjelaskan tentang landasan prinsip keuangan dan bisnis syariah dalam pengembangan fintech. Ada metodenya, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis landasan prinsip keuangan dan bisnis syariah dalam pengembangan finansial teknologi atau fintech. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah jurnal ilmiah, buku, regulasi, otoritas keuangan, serta fatwa Dewan Syariah Nasional yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analitis untuk memahami kesesuaian prinsip syariah dengan praktik pengembangan fintech syariah. 1. Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam keuangan syariah. Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan dan bisnis syariah. Islam menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam seluruh aktivitas muamalah, termasuk transaksi ekonomi dan keuangan. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional serta menghindari segala bentuk eksploitasi dan ketimpangan. Dalam pengembangan fintech, prinsip ini sangat penting mengingat teknologi dalam memperbesar kesenjangan apabila tidak diatur dengan nilai yang tepat. Keadilan dalam keuangan syariah diwujudkan melalui transparansi dan kesetaraan informasi. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus memahami secara jelas mekanisme akad, biaya, risiko, serta potensi keuntungannya. Fintech syariah dituntut untuk menyediakan sistem digital yang informatif dan mudah dipahami agar pengguna tidak berada pada posisi yang dirugikan akibat asimetri informasi. Selain keadilan, prinsip keseimbangan juga menjadi ciri khas keuangan syariah. Keseimbangan menekankan adanya keselarasan antara keuntungan dan risiko, serta antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dalam fintech syariah, prinsip ini diterapkan melalui skema kerjasama dan bagi hasil yang mendorong hubungan saling menguntungkan. 2. Larangan riba, gharar, dan mesyir dalam pengembangan fintech. Larangan riba, gharar, dan mesyir merupakan prinsip dasar dalam keuangan syariah yang berfungsi sebagai fondasi etis dan hukum dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem keadilan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan serta mencegah terjadinya eksploitasi dan ketimpangan sosial. Dalam konteks pengembangan fintech yang memanfaatkan teknologi digital dan otomatisasi transaksi, prinsip-prinsip ini menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa inovasi tidak mengabaikan nilai-nilai syariah. Riba merupakan unsur yang paling tegas dilarang dalam Islam karena mengandung ketidakadilan dan eksploitasi. Dalam praktik fintech, riba dapat muncul dalam bentuk bunga pinjaman, bunga tambahan yang tidak proporsional, maupun denda keterlambatan yang terus meningkat. Selain riba, gharar atau ketidakpastian juga menjadi larangan penting dalam pengembangan fintech syariah. Gharar dapat muncul akibat ketidakjelasan akad, informasi produk yang tidak lengkap, atau risiko transaksi yang tidak dijelaskan secara transparan kepada pengguna. Unsur maisir yang berkaitan dengan spekulasi dan perjudian juga harus dihindari dalam setiap layanan fintech syariah. Maisir dapat muncul dalam transaksi yang bersifat untung-untungan, spekulatif, dan tidak didukung oleh aktivitas ekonomi real. 3. Penerapan akad syariah dalam layanan fintech. Akad syariah merupakan dasar hukum yang mengikat setiap transaksi dalam layanan fintech syariah. Akad berfungsi sebagai kesepakatan yang menjelaskan tujuan transaksi, mekanisme pelaksanaan, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Keberadaan akad yang jelas dan yang sesuai syariah menjadi elemen penting dalam menjaga keabsahan transaksi serta mencegah terjadinya perselisihan yang terjadi di kemudian hari. Dalam praktik fintech syariah, berbagai jenis akad dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik layanan yang ditawarkan. Akad mudharabah dan musyarakah digunakan dalam pembiayaan berbasis kerjasama dan bagi hasil yang menekankan prinsip keadilan dan pembagian risiko secara proporsional. Akad murabahah digunakan dalam
pembiayaan jual beli dengan menetapkan margin keuntungan yang disepakati di awal, sedangkan akad wakalah digunakan dalam layanan perantara, pembayaran digital, dan pengelolaan data. Pemilihan akad harus disesuaikan dengan tujuan transaksi dan kebutuhan pengguna. 4. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial fintech syariah. Etika bisnis merupakan pilar penting dalam operasional fintech syariah yang membedakan dari fintech konvensional. Dalam perspektif syariah, bisnis tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus dijalankan dengan cara yang adil, halal, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan keadilan menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas bisnis. Dalam praktik fintech syariah, etika bisnis tercermin melalui transparansi informasi, keadilan dalam menetapkan biaya, serta perlindungan terhadap data dan privasi pengguna. Penyelenggara fintech syariah wajib memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan agar pengguna dapat memahami risiko dan manfaat layanan yang ditawarkan. Perlakuan yang adil terhadap seluruh pengguna menjadi indikator penting yang menjaga integritas layanan. Selain etika bisnis, fintech syariah juga memiliki tanggung jawab sosial yang kuat terhadap masyarakat. Fintech syariah, yaitu prinsip syariah, menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat sosial dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan komersial. Oleh karena itu, fintech syariah diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal. 5. Tantangan dan perspektif pengembangan fintech syariah. Pengembangan fintech syariah menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan kultural. Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak pengguna yang belum memahami konsep dasar keuangan syariah maupun perbedaan mendasar antara fintech syariah dan konvensional, sehingga tingkat adopsinya masih relatif terbatas. Di sisi regulasi, fintech syariah harus memahami regulasi keuangan nasional sekaligus memahami kepatuhan terhadap prinsip syariah. Proses pengawasan dan sertifikasi syariah seringkali membutuhkan waktu dan melibatkan banyak pihak. Apabila tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memperlambat inovasi dan pengembangan produk fintech syariah. Tantangan lainnya berasal dari aspek teknologi dan sumber daya manusia. Fintech syariah dituntut untuk mampu bersaing dalam hal kecepatan layanan, keamanan sistem, dan kenyamanan pengguna. Hal ini memerlukan SDM yang memiliki kompetensi ganda, yaitu pemahaman teknologi digital dan keuangan syariah yang saat ini masih terbatas jumlahnya. Itulah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.